Halo semuanya, Tajahal. Kembali lagi kita akan melanjutkan materi pertemuan kita ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang hewan ya. Di video yang tentang hewan tersebut, kalau kalian masih ingat, dari nomor 1 sampai nomor 12 itu sudah saya urutkan sesuai dengan 12 sio ya. Nah, kemudian ada yang bertanya kemarin ya kan kepada saya, Lalu itu 12 sio itu kenapa terpilihnya cuma 12 hewan itu aja yang masuk ke dalam 12 sio tadi. Nah, maka kita buatlah satu video yang khusus untuk membahas asal mula kenapa terpilihnya 12 hewan tersebut, berikut maknanya apa dari hewan yang terpilih tersebut. Nah, inilah judul dari video kita hari ini. Judulnya adalah 12生肖. Nah, ini dia tulisan Hanzinya ya. 12生肖. 12 itu kalau kalian sudah belajar angka kan sudah tahu ya, 10 2 berarti 12 ya. 生肖 itulah sio ya. Jadi sering ketika mungkin Imlek kalian dengar, oh tahun ini sio kerbau, tahun ini sio macan, sio kelinci, nah gitu ya. Nah, jadi itulah namanya 生肖. Kalau di zaman kita sekarang, 生肖 ini atau sio ini dia agak mirip dengan di barat ada kita kenal zodiak. Nah, gitu ya. Cuma zodiak kan per bulan, kalau 生肖 ini per tahun. Nah, itu dia. Jadi sama-sama juga ada 12 ya. Cuma kalau zodiak itu kan 12 per bulan. Jadi satu bulan satu zodiaknya. Kalau 生肖 ini per tahun. Jadi satu tahun itu satu sionya atau satu 生肖-nya. Ya, oke. Jadi siklusnya juga sama, ada 12, jadi 12 tahun berulang lagi kembali. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian seingat saya kemarin ada yang bertanya kepada saya, Lause, jadi kalau saya tahun kelahirannya ini, saya itu sio apa gitu ya kan. Nah, saya cuma bisa memberitahu garis besarnya aja. Tapi kalau kamu ingin mengecek yang sangat mendetail sekali, itu sebaiknya kamu menggunakan internet untuk mengeceknya. Ada websitenya atau aplikasinya. Karena kenapa seperti itu? Karena penanggalan kalender lunar itu tidak sama seperti kalender Masehi ya. Nah, di video yang tentang Imlek juga sudah pernah kita bahas kalau Imlek yaitu tahun baru menurut kalender lunar itu terjadinya di bulan 1 tanggal 1 tapi kalender lunar. Nah, kalau kita Masehikan dia setiap tahun itu akan berbeda. Maka kalau kalian perhatikan kenapa tanggal hari raya Imlek gitu ya, tahun baru Imlek itu setiap tahun kok beda-beda tanggalnya gitu ya. Karena dia mengikuti penanggalan menurut kalender lunar sehingga ketika sudah dijadikan ke kalender yang Masehi yang kita gunakan biasanya itu jadinya berbeda setiap tahunnya. Nah, patokan Shenxiao ini atau Sio ini juga berdasarkan Imlek ketika tahun kelahiranmu. Jadi di saat kamu lahir di tahun tersebut Imleknya tanggal berapa? Nah, itulah patokannya ya. Jadi kalau sudah lewat Imlek maka dia akan masuk ke Sio yang berikutnya. Tapi kalau sebelum Imlek beda satu hari aja, misalnya Imleknya tanggal 29 Januari. Kamu lahirnya 28 Januari. Kamu masih menggunakan sio yang tahun sebelumnya. Nah, gitu kira-kira ya. Yang simple saya kasih gambaran dulu. Maka yang bisa saya kasih tahu hanya versi yang sederhananya aja. Jadi kalau kamu ingin mengetahui yang pasti, sebaiknya tinggal kamu klik di Google, gampang kok. Itu tinggal kamu tulis tanggal lahirmu aja. Misalnya 29 Januari 1990, show apa gitu. Tinggal kamu ketikkan aja, nanti dia akan muncul kok. Itu perhitungannya bagaimana. Dia mengikuti kalender lunar di tahun kelahiranmu. Nah, jadi kalau untuk yang detail seperti itu tidak bisa saya kasih tahu lah satu persatu. Terutama ada juga yang bertanya kepada saya, langsung jadi peruntungan tahun ini untuk show ini apa? Saya tidak tahu kalau untuk yang itu karena untuk meramal seperti itu butuh pakarnya yang paham tentang itu. Yang saya tahu hanya asal mulanya, kemudian makna yang tersirat di dalamnya, kenapa terpilih 12 show ini. Yang budayanya itu saya tahu lah, tapi kalau
teknisnya, bagaimana cara meramalnya, mencocokkan tanggal lahir gitu, itu di luar dari kemampuan saya. Jadi itu mesti ditanya ke yang pakarnya aja ya. Oke, jadi yang kita bahas di video ini bukan tentang meramal-ramal nasib kok ya. Yang kita bahas hanya supaya kalian tahu aja, Shen Xiao itu ada atau Xiao itu salah satu bagian dari budaya negara Tionghoa gitu, apa negara Tiongkok ya, dari masyarakat Tionghoa ada namanya Shen Xiao atau Xiao. Nah, dia agak mirip dengan zodiak kalau versi baratnya ya. Kalau zaman sekarang ya ini sekedar untuk ya hiburan aja lah gitu ya, untuk kamu lihat-lihat supaya kamu jadi makin mengenal gitu diri kamu sendiri itu eh, sifatnya bagaimana, kebaikan keburukannya di mana. Kalau yang buruk berarti harus diperbaiki sifat-sifat yang buruk. Nah, kayak gitu aja, sama seperti kita membaca ramalan zodiak ya, kurang lebih sama ya. Tapi kalau di zaman dahulu Shen Xiao ini penggunaannya lebih penting ya, karena di zaman dahulu ketika misalnya mereka mau menikah atau apa, karena zaman dulu kan menikah itu kan pakai dijodohkan gitu ya. Jadi ketika mau memilih pasangan mungkin untuk anaknya dan sebagainya, maka yang menggunakan pedomannya adalah salah satunya ini Shen Xiao ya. Di samping itu ada lagi pacu tanggal lahir, apa waktu kelahirannya, pokoknya dicocokkan deh. Nanti itu ada pakar-pakarnya, orang yang tukang ramal begitu, nanti mereka mencocokkan tanggal lahirnya, kalau dibilangnya pas dan sebagainya, maka mereka akan dijodohkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi di zaman dulu ini Shen Xiao ini lebih penting ya penggunaannya. Nanti ada dibilang entah show apa, tidak boleh dengan show apa, itu tidak baik, tidak cocok. Show apa dengan show apa cocok segala macam. Tapi itu tidak kita bahas lah ya. Kalau itu kita serahkan ke pakar-pakarnya yang apa yang memiliki kemampuan untuk meramal dan sebagainya ya. Tapi yang kita bahas hanya kenapa terpilih 12 hewan ini saja, kemudian asal mula terciptanya Shen Xiao ini seperti apa dan maknanya seperti apa, itu saja ya. Yang kita bahas hanya garis besarnya aja dan tidak ada sangkut pautnya dengan meramal-ramal ya. Jadi saya pun tidak pintar meramal-ramal. Jadi itu yang saya tahu, itulah yang saya bahas ya. Jadi yang kita bahas hanya tentang salah satu budaya apa salah satu bagian dari budaya negara Tiongkok ada di sini namanya Shen Xiao. Ini sudah ada ribuan tahun lah gitu ya, jauh sebelum negara Tiongkok sekarang berdiri ya. Di zaman dulu masih sistem kerajaan-kerajaan, dari zaman dulu sudah menggunakan ini. Jadi sebetulnya ini semacam, banyak ada yang mengatakan, ah kalau kayak gini ini kan kayaknya apa ya, terlalu percaya sama nasib gitu. Sebetulnya enggak juga, seperti misalnya feng shui atau feng shui kalian dengar ya kan. Ada yang orang apa mendesain rumah bagaimana ya kan. Ada dibilangnya pantangannya ini. Kalau kita dengar sekilas kayaknya itu kan kepercayaan orang zaman dulu gitu. Sebetulnya itu semua adalah statistik. Jadi sama juga dengan ini. Shen Xiao ini juga semacam ilmu statistik itu. Mereka mengumpulkan datanya dari zaman dulu sampai sekarang di data. Setelah itu ya, cuma orang zaman dahulu tidak menyebutkannya secara ilmiah, tetapi lebih ke nggak boleh begini, pantang gitu aja. Tapi kalau kita telah secara ilmiah sebetulnya itu ada logikanya. Misalnya salah satu contoh feng shui itu seperti dikatakan kalau di kamar tidur kita atau di rumah kita tidak boleh terlalu banyak ada kaca atau cermin. Terutama di depan, pas di depan tempat tidur kita tidak boleh ada cermin atau kaca. Nah, itu dibilangnya pantangannya adalah katanya kalau kayak gitu nanti roh kamu itu bisa terhisap ke dalam cermin atau kaca itu. Ya kan? Kalau kita dengar kan itu kepercayaan orang zaman dulu, mana ada kayak gitu ya kan. Tapi sebetulnya kalau kita lihat secara psikologis,
tiba-tiba ketika tengah malam kamu bangun, terus kamu berdiri gitu, pas kamu lagi belum belum sadar sekali gitu, nampak bayangan kamu di cermin itu kan jadinya terkejut. Nah, udah terkejut ya hatinya jadi gak tenang ya kan. Nah, cuma orang dulu tidak ada mengutarakan secara logika atau ilmiah begitu ya, dibilangnya nggak boleh pantang. Kamu taruh banyak-banyak cermin terutama di kamar tidur pas lagi di depan tempat tidurmu, nanti roh kamu diserap ke dalam cermin itu, jadinya kamu jadi agak linglung-linglung, agak tenang pikirannya. Ya sebetulnya ya karena kita tiba-tiba terbangun, terkejut kan, nampak bayangan kita sendiri gitu, jadinya ya jadi hatinya jadi rasa gak tenang, rasa terus-terusan ada orang di sekeliling kita, padahal itu bayangan kita sendiri. Kira-kira ya seperti itu. Jadi sama juga ini esensial. Ada yang bilang misalnya anak yang lahirnya apa tahun macan itu orangnya galak kayak macan ya kan. Tapi tidak semuanya seperti itu ya kan. Nah, jadi itu cuma sekedar hanya ya data statistik gitulah yang dikumpulkan dan kita melihatnya juga tidak bukan hanya dibilang tahun macan yang lahir tahun harimau pasti galak ya enggak. Kita kalau memang seperti yang diramalkan gitu, dia nggak langsung dari tahun aja langsung dipatokkan begitu. Dia mesti lihat lagi tanggal lahirnya, jamnya. Kalau yang lahir di pagi hari, siang hari dengan malam hari itu beda lagi. Gitu. Jadi tidak bisa langsung dibilang seperti itu. Misalnya kayak yang show tikus ya, yang show tikus. Ya, banyak yang kan bilang shio tikus itu kalau dia itu lahirnya kalau di pagi hari, dia itu orangnya penakut karena tikus itu di pagi hari kan nggak berani keluar. Nanti kalau di malam tapi kalau yang lahirnya malam hari, oh dia orangnya pemberani karena tikus itu bergerak aktivitasnya kan di malam hari. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi yang kita dengar-dengar tentang ini, tentang shio, ya sekedar hanya hiburan saja kita dengar-dengar. Kalau kita rasa ada yang cocok mengenai sifat kita, misalnya mana yang kurang dan perlu diperbaiki ya kita perbaiki. Kalau yang tidak usah terlalu gimana ya? Kita boleh dengar sebagai tambahan saran untuk memperbaiki diri kita sendiri saja, tapi tidak usah langsung percaya 100% seperti itu ya, tidak usah karena sebetulnya Xiao Shen Xiao ini ataupun Feng Shui ya kan, Feng Shui itu semuanya adalah semacam ilmu yang terkumpul, data statistik yang terkumpul selama ribuan tahun di kebudayaan negara kebudayaan dulu bukan namanya Chongguo sih, dulu belum ada negara Tiongkok, dari kebudayaan Tionghoa gitu ya, dari kebudayaan Tionghoa dikumpulkan, nah kemudian mereka mengambil satu kesimpulan seperti itu. Jadi tata cara kayak pace itu meramal atau apa, itu semuanya sebetulnya hanya sebuah data statistik yang sudah terkumpul. Jadi mereka kan banyak orang kan dikumpulkan data-datanya. Oh, jadi diambilnya satu kesimpulan orang yang lahirnya tanggal sekian mungkin ya kan, kalau waktu sekian dia sifatnya biasanya begini. Nah, gitu. Tidak ada yang mutlak, tidak ada yang pasti. Itu semua tergantung kita sendiri. Jadi sama juga dengan Shen Xiao ini dengan Xiao ini, ya kita dengar sebagai hiburan aja. Kalau misalnya bagus ya kita terima ya kan. Kalau tidak bagus mana yang kurang ya kita perbaiki untuk diri kita lebih baik aja. Oke, jadi yang kita bahas hari ini bukan tentang ramalan ya, tetapi tentang kenapa terpilihnya 12 hewan ini. Oke, kemarin ada banyak yang bertanya, kok cuma 12 hewan ini aja yang terpilih? Nah, itu ada ceritanya. Jadi ceritanya itu juga semacam cerita dongeng, cerita rakyat gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan logika itu sangat wajar, namanya juga dongeng ya. Oke, kita mulai ya. Nah, kita ulang sedikit dulu sebelum kita mulai ceritanya. 12 show yang sudah kita bahas minggu yang lalu ketika di video yang hewan terdiri dari apa-apa aja, mana tahu sudah lupa ya kan. Yang pertama itu adalah lao shu atau shu ya, artinya adalah tikus. Yang kedua adalah niu, artinya sapi atau kerbau. Dalam bahasa Mandarin sapi kerbau sama aja, panggilnya niu. Kemudian ada lauhu, lauhu itu harimau, macan ya.
Kemudian ada tu atau tuzi artinya kelinci ya. Setelah itu ada long, long itu artinya adalah naga ya. Kemudian ada she, she itu artinya adalah ular. Kemudian ada ma, artinya kuda. Setelah itu ada yang, artinya bisa kambing, bisa domba ya. Nah, jadi kemarin pernah saya bercanda, saya mengatakan kalau ada orang tiba-tiba manggil kamu yang, jangan kesenangan dulu, pastikan dulu dia bukan ngomong bahasa Mandarin. Karena yang dalam bahasa Mandarin itu artinya adalah kambing atau domba ya, yang. Oke, kemudian hou zi hou itu artinya adalah monyet, kera ya. Selanjutnya ci itu artinya adalah ayam. Kemudian kou, kou itu artinya anjing. Yang terakhir adalah cu yang artinya babi. Oke, jadi ada 12 hewan inilah yang terpilih masuk ke dalam shen xiao atau 12 xiao. Nah, urutannya seperti ini dia. Dari yang pertama tikus sampai yang terakhir itu babi. Oke, nah sekarang kita mau membahas kenapa terpilihnya cuma 12 ini. Padahal kan banyak ya hewan-hewan yang lain, kenapa cuma 12 ini aja yang terpilih. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi sudah kita bahas 12 hewan yang terpilih menjadi 12 show ya. Bisa kalian perhatikan di sana tidak ada nampak kucing, tidak ada nampak mau, bahasa Mandarinnya mau ya, bahasa Indonesianya kucing. Kucing itu tidak termasuk ke dalam 12 show tadi ya. Jadi pasti ada yang bertanya ya kan, loh, kenapa kucing ini tidak masuk di dalam 12 show tadi? Padahal di 12 hewan tadi itu kebanyakan semuanya sehari-harinya kita pernah nampak. Bahkan yang tidak nampak seperti misalnya naga atau long. Naga atau long itu adalah hewan hasil imajinasi ya kan, tidak ada di dunia nyata ya, tetapi dia juga masuk ke dalam 12 show. Malah kucing ini yang sehari-hari di sekeliling kita selalu kita nampak kok dia tidak ikut gitu ya kan. Nah, ini ada cerita legendanya ya. Kenapa kucing ini tidak termasuk di dalam 12 show tadi. Nah, cerita legenda kenapa kucing tidak termasuk dalam 12 show dimulai dari inilah dia ya. Katanya di zaman dahulu kala kucing dengan tikus adalah teman yang sangat baik sekali. Mereka adalah sahabat yang sangat akrab, kemana-mana selalu bersama. Pokoknya sangat baik lah ya persahabatan antara si kucing dengan si tikus. Sampai suatu hari tiba-tiba dewa di langit, nah ya kan, dari dewa utusan dari kerajaan langit. Jadi ini cerita legenda ya. Tadi sudah saya bilang. Jadi kalau kamu dengar ada yang tidak sesuai logika ya anggaplah kamu mendengar dongeng kan gitu ya. Jadi katanya dewa utusan dari kerajaan langit turun ke bumi ini. Kemudian memberikan kabar kepada hewan-hewan di bumi ini tentang adanya lowongan kerja. Nah, jadi ada lowongan kerja tuh di Istana Langit ya. Istana Langit sedang membutuhkan tentara langit untuk menjaga keamanan Istana Langit dan keamanan di bumi ini. Nah, jadi mereka lagi mau merekrut ya, mau merekrut hewan-hewan untuk dibawa ke atas Istana Langit menjadi tentara langit. Nah, jadi si utusan dewa ini memberitahulah kepada para hewan-hewan di bumi ini. Kemudian dikasih taunya cara cara mereka meng-apply bagaimana, nah, cara interviewnya bagaimana. Oke, sama lah kayak kalian mau mencari kerja kan gitu ya kan. Persyaratannya adalah katanya besoknya, keesokan harinya si dewa ini ketika matahari terbit dia akan turun ke bumi ya, ke tempat yang sudah ditentukan ya di titik tersebut. Nah, kemudian 12 hewan yang pertama datang dan antri kan berbaris ya di sana. 12 hewan yang pertama berbaris di sana akan dibawa ke Istana Langit ya untuk menjadi tentara langit yang tugasnya adalah menjaga keamanan di Istana Langit dan bumi ya. Oke. Jadi kabar mengenai lowongan kerja ini menyebarlah ke semua hewan di bumi ini ya, termasuk diantaranya adalah si tikus dengan si kucing ya. Jadi tikus dengan kucing ini mereka janjian mau bareng-bareng besok pergi interview lah kan gitu ya, mau ikut tes kan gitu. Jadi malam harinya sebelum mereka awal-awal udah tidur ya pagi
pagi-pagi mereka udah tidur ya kan untuk mempersiapkan besok mereka mau pagi-pagi udah mau berangkat pergi ke tempat yang sudah ditentukan si dewa tadi. Jadi sebelum tidur si kucing ini berkata kepada tikus ya dibilangnya, "Saya kalau udah tidur kadang susah untuk bangun gitu. Kamu ingat bangunin saya biar kita berangkatnya sama-sama." Jadi si tikus ini bilang, "Oke, oke, nanti saya bangunin diri kamu, kamu tenang aja." Maka si kucing ini tidurlah ya. Nah, tetapi si tikus ini sebelum dia tidur, terpikirlah di otaknya ya kan, kuota untuk diterima ya kan lowongan kerjanya itu kan cuma 12 hewan aja. Kalau si kucing ini ikut ya kan berarti kesempatan saya untuk terpilih berkurang satu dong. Saingan saya jadi tambah satu gara-gara si kucing ini kan gitu ya. Ah, biarkan aja lah dia nggak usah barengan si kucing ini, aku pergi sendiri aja biar peluang untuk diterimanya kan jadi lebih besar. Maka si tikus ini tengah malam nggak jadilah dia tidur ya, tengah malam dia sudah berangkat meninggalkan si kucing yang sedang tidur dengan sangat lelap. Nah ya, jadi si tikus ini meninggalkan sahabatnya demi kesempatan untuk menjadi tentara langit itu dia mengkhianati si kucing yang selama ini menjadi sahabat baiknya. Jadi si tikus ini pergilah berangkat menuju ke tempat yang sudah ditentukan si dewa tadi ya. Tapi karena badan dia kecil walaupun dia sudah lari-lari ya kan udah berangkat dari tengah-tengah malam, ketika sampai di tempat yang ditentukan, rupanya antriannya sudah sangat panjang sekali gitu ya kan. Nampaklah di ujung sana itu yang pertama datang itu adalah sapi karena sapi itu paling rajin dia ya kan. Pagi-pagi dia sudah bangun bekerja ya kan membajak sawah. Jadi dia yang pertama. Setelah itu lanjut ada harimau, ada kelinci dan sebagainya. Pokoknya dia lihat aduh antriannya udah panjang, udah capek-capek aku datang masa nggak dapet, nggak mau lah, nggak mau tahu pokoknya aku harus dapat kata si di dalam pikiran si tikus ini ya. Jadi pada saat itu hewan-hewan yang sedang antri itu sedang berbaris itu semua kepalanya menghadap ke atas langit ya kan menunggu si dewa ini datang gitu kan katanya nanti ketika matahari terbit si dewa itu akan datang. Jadi semuanya pada lagi melihat ke atas langit menunggu si dewa itu datang. Tidak ada yang memperhatikan kalau di bawah tanah itu rupanya si tikus ini menyabot antrian karena dia badannya kecil kan. Diam-diam dia menyabot antrian hewan-hewan yang sedang berbaris itu, disabotnya antriannya ya. Kemudian sampai udah di depan dia bersembunyi di bawah tubuh dari si sapi. Sapi itu kan badannya besar. Jadi kan di bawah badannya itu bayangannya itu gelap kan, jadi si tikus itu bersembunyilah di bawah tubuh si sapi ini, di bawah bayangan ya, di bawah bayangan tubuh si sapi ini. Nah, jadi hewan-hewan itu pada semuanya kepalanya melihat ke atas langit kan, nggak ada yang memperhatikan di bawah tanah itu rupanya antrian mereka sudah disabot sama si tikus ini. Nah, ketika matahari sudah terbit ya kan, si dewa itu pun turunlah naik awan ya kan, turun. Nah, pas dia melihat si tikus ini melihat si dewa itu udah mulai dari kejauhan udah datang, langsung dipanjatnya badan sapi itu. Yang manjat, 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 duduk di atas kepala si sapi tersebut. Pas di saat itu si dewa itu sampailah. Terus nampak si tikus ini yang duduk di atas kepala sapi, maka dia menobatkan si tikus ini menjadi yang nomor satu. Jadi kalau kalian lihat urutan 12 show tadi kan si tikusnya ini yang menjadi yang pertama. Baru yang kedua adalah sapi, ketiga adalah harimau, keempat adalah kelinci, dan seterusnya naga dan seterusnya ya. Jadi setelah dia menjadi yang pertama, maka tikus dengan hewan-hewan yang berbaris setelahnya 12 hewan itu semuanya dibawa oleh dewa pergi ke istana langit untuk menjadi tentara langit ya. Jadi mereka setiap hari di istana langit itu akan bergantian ronda malam, jaga malam gitu ya. Bergantian menjagalah ya setiap harinya mereka gantian jaga keamanan di istana langit dan di bumi. Tapi satu hari di langit sama dengan 1 tahun di bumi. Maka di istana langit itu mereka gantian setiap hari jaga rondanya gitu ya kan. Di bumi jadinya setiap tahun berubah sio di tahun tersebut gitu. Jadi dibilangnya kalau misalnya contoh ya si tikus ini kan hari pertama dia
pekerja ya, dia shift hari pertama lah ya, shift hari kedua si kerbau ya kan. Nah jadi 1 tahun di langit kan sama dengan 1 tahun di bumi. Maka di tahun pertama itu semua bayi yang lahir di tahun pertama tersebut akan mendapat sio tikus, nah gitu ya kan. Nah, jadi kemudian baru di langit kan udah keesokan harinya udah ganti yang kerbau. Nah di bumi berarti tahun yang kedua jadinya ya kan. Tahun kedua sudah tahun kerbau karena yang menjaga itu adalah kerbau. Maka bayi yang lahir di tahun kedua itu akan mendapat sio kerbau. Nah, gitu. Jadi seperti itu dan selanjutnya siklusnya ya. Sampai 12 tahun yang terakhir udah sio babi kembali lagi ke sio tikus. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi 1 hari di langit katanya adalah 1 tahun di bumi. Nah, makanya terjadi pergantian sio seperti itu. Dan katanya bayi yang lahir di tahun itu akan membawa sedikit sifat dari hewan yang menjaga atau sio hewan yang menjaganya gitu. Jadi misalnya kayak bayi yang lahirnya tahun kerbau katanya biasanya orangnya pekerja keras ya kan, rajin. Nah, kira-kira seperti itulah ya sih akan membawa sedikit sifat dari hewan yang menjaga di tahun tersebut. Nah, itu dia. Nah, jadi bagaimana nasib si kucing yang ketinggalan, yang ditinggal sama si tikus tadi, ya. Ternyata setelah si kucing itu bangun terkejut dia. Sudah siang ya kan, padahal janjinya kan pagi-pagi mereka sudah harus berangkat. Kemana si tikus? Dicari-carinya tikus itu tidak ada. Pergilah dia ke tempat yang sudah ditentukan si dewa tadi. Rupanya sudah bubar semua, acaranya udah selesai. Maka si kucing ini sadarlah kalau ternyata tikus ini sudah mengkhianati dia sehingga si kucing ini menjadi sangat marah dengan tikus. Maka sejak saat itu asal kucing nampak tikus, kucing akan memakan tikus tersebut untuk balas dendam gitu dia ya. Dan itu juga menjadi asal mula kenapa muncul serial Tom and Jerry, Tang Mu Jerry kan gitu ya. Kenapa kucing dengan tikus itu selalu musuhan? Nah, ceritanya berasal dari sini karena dulunya mereka janjian mau ikut apa ya, ikut testing ujian menjadi kerajaan langit, tapi rupanya si tikus ini mengkhianati si kucing. Nah, itu cerita legendanya ya. Jadi itulah sebabnya kenapa tikus dengan kucing itu selalu musuhan. Gitu. Tapi kayaknya sekarang setelah sudah ribuan tahun mungkin kucing dengan tikus sudah damai ya. Karena sekarang nampaknya kucing-kucing zaman sekarang itu tidak ada yang mau makan tikus lagi kan. Kucing-kucing zaman sekarang itu kayaknya sudah melupakan dendam leluhurnya lah, udah berdamai mereka sepertinya ya. Tapi ini cerita legenda ya, itu sebabnya kenapa kucing dengan tikus itu selalu musuhan. Ceritanya ya dari sini dia ya. Oke, nah itu sebabnya kenapa cuma 12 hewan itu aja yang terpilih menjadi Shenxiao, 12 Xiao. Sebetulnya masih ada banyak perkembangan cerita, masih banyak cerita rakyat ataupun cerita dongeng ya yang dikembangkan dari 12 show ini. Misalnya ada antara ayam dengan naga dan sebagainya. Itu ada semua masing-masing ada. Cuma tidak saya ceritakan semuanya lah ya. Kalau kalian berminat kalian boleh searching di YouTube, di internet itu saya rasa banyak ya. Nah, misalnya kayak ayam dengan naga itu sebenarnya simple sih. Dulu naga itu tidak punya tanduk. Kalau kita lihat naga sekarang kan ada tanduknya. Dulu tanduk itu adalah milik si ayam, ya. Cuma ada lipan. Lipan meminjam sama ayam tanduknya itu. Jadi si ayam karena percaya sama lipan, dipinjaminya ke lipan. Rupanya lipan tanduknya itu dikasihkannya ke naga gitu. Setelah udah dikasihkan ke naga, si naga nggak mau balikin. Jadinya si ayam kehilangan tanduk yang sangat dia sukai itu. Maka si ayam jadi sangat benci sama si lipan ini karena dia percaya kepada lipan tapi kepercayaannya itu si lipan kayaknya kesannya tidak bertanggung jawab. Seharusnya kan si lipan yang minjem sama ayam. Si lipan pergi minta dong sama si naga kan gitu ya kan. Tapi lipan ini menyanyiakan kepercayaan dari si ayam tadi. Makanya ayam ayam itu sangat benci dengan lipan. Jadi kalau nampak ada lipan, nah gitu, maka ayam akan mematoknya. Nah, gitu dia ya. Nah, jadi itu cerita apalah cerita
dongeng lah. Itu namanya lipan nggak ya? Bahasa Mandarinnya ukong yang kakinya banyak itu loh. Saya kurang tahu bahasa Indonesianya apa. Yang kakinya banyak, yang di tanah, yang kakinya banyak. Kayaknya sih namanya lipan ya. Lipan atau apa ya? Yang bisa menggigit orang. Nanti saya searching coba ya. Saya searching bahasa Indonesianya apa. Bahasa Mandarinnya ukong. Nah, yang kakinya sangat banyak, yang eh, kayaknya sih lipan deh namanya kalau tidak salah ya. Tapi kalau salah nanti mungkin saya ubah di deskripsinya aja karena ini narasinya udah di tengah jalan, saya tidak bisa menghentikannya lagi. Sepertinya sih kalajengking, bukannya. Kalajengking itu yang ada ekornya di belakang ya. Pokoknya semacam itulah serangga yang eh, apa bisa menggigit manusia dan serangga yang apa ya yang tidak baik gitu. Nah, pokoknya lipan atau kalajengking. Bahasa Mandarinya ukong. Nanti saya coba searching dulu bahasa Indonesianya apa. Nanti saya ketikkan di deskripsi jika yang saya sebutkan tadi lipan itu salah ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut sampai di mana tadi? Gara-gara ngomong tentang ayam dan kalajengking atau lipan itu. Oke, nah jadi oh ya banyak ada cerita dongeng yang dikembangkan dari Shi Shen Xiao ya 12 show tadi. Tapi yang kita bahas ya ini aja deh yang kucing dengan yang tikus karena dia sudah bisa mewakili semuanya. Nah, itu sebabnya kenapa 12 hewan itu aja yang terpilih karena mereka yang duluan baris gitu ya, duluan berbaris, duluan sampai. Maka mereka lah yang dibawa ke istana langit. Itulah sebabnya kenapa kucing tidak masuk dalam 12 show tadi. Oke. Nah, itu yang kita ceritakan ini adalah cerita dongeng kan, kenapa 12 hewan itu terpilih. Tetapi sebetulnya dalam memilih atau menetapkan 12 hewan itu dibagi kelompok-kelompok gitu, itu ada makna yang tersirat di dalamnya ya. Itu akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Oke, inilah dia. Jadi kalau kita lihat 12 hewan tadi, kan ini ya urutannya sama dengan yang tadi. Ya sebetulnya bisa dibagi per dua hewan. Ya, jadi cara leluhur di negara Tiongkok dulu, ya orang zaman dahulu mereka menetapkan hewan-hewan ini sebetulnya ada makna yang tersirat di dalamnya. Karena setiap hewan itu mewakili satu sifat. Nah ya, mewakili suatu sifat manusia gitu ya. Nah, sehingga ini dikelompokkan dua hewan ke dalam satu grup atau satu kelompok ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sebetulnya intinya itu semua adalah keseimbangan, balance. Jadi dalam budaya Tionghoa itu keseimbangan itu sangat penting. Makanya kalau kalian lihat ada gambar itu yang hitam putih gitu, ketika mungkin kamu nonton film-film kungfu gitu ya, itu ada pakwa, yang pakwa ya kan, yang hitam di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam itu, ya itu yin yang. Yin itu artinya yang lembut. Uh, uh, kalau yang itu artinya yang keras. Jadi ing itu biasanya melambangkan perempuan atau bulan. Kalau yang itu melambangkan laki-laki atau matahari. Jadi yang terang, yang kuat gitu ya. Kalau ing itu dia lembut. Gitu biasanya. Jadi di dalam pakwa yin yang itu kalau kalian lihat di dalam yang warna hitam ada warna putihnya titiknya, dalam yang warna putih ada titik warna hitam. Jadi artinya harus seimbang. Nggak boleh semuanya kuat gitu, harus ada lembutnya. Nggak boleh terlalu lembut juga, harus ada kuatnya. Kira-kira seperti itulah. Jadi sebetulnya inti dari apa budaya Tionghoa itu keseimbangan, balance gitu. Ya jadi ini pun sama. Kenapa dikelompokkan dua-dua hewan seperti ini? Ya supaya seimbang, supaya balance. Karena masing-masing dari hewan ini mewakili satu sifat atau suatu karakter gitu dia ya. Oke, kita akan membahas per kelompoknya. Kita mulai dari kelompok yang pertama dulu ya. Oke, kita lihat ini kelompok pertamanya adalah tikus dengan sapi. Ya, nah tikus ini mewakili apa? Sifat apa? Dia mewakili cihui. Cihui itu artinya adalah kepintaran, kecerdasan. Ya, nah kalau sapi itu dia mewakili apa? Mewakili qinglao. Qinglao itu artinya kerja keras, rajin. Gitu ya. Apa?
bekerja keras, berusaha dengan giat, nah itu Qinglao ya. Jadi kenapa dua hewan ini yang mewakili dua karakter ini harus dijadikan dalam satu kelompok? Karena kalau kita hanya memiliki kecerdasan, tapi kita tidak mempunyai niat untuk bekerja dengan rajin, maka kecerdasan itu akan disalahgunakan berubah menjadi licik. Nah, itu dia ya. Jadi ya, kecerdasan itu akan dipakainya untuk memanfaatkan orang lain karena dia nggak mau gerak, dia nggak mau mengerjakannya sendiri, akan berubah menjadi licik. Sama juga kalau kamu hanya tahu menggunakan tenagamu bekerja mati-matian gitu ya kan, tanpa diimbangi dengan kecerdasan, itu sama aja hasilnya ya kamu memang udah rajin, kamu kerjanya siang malam, tapi nggak tahu caranya ya hasil yang kamu kerjakan ya nggak sesuai dengan yang diharapkan dan gitu. Jadi kedua hal ini harus ada bersamaan baru bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kecerdasan itu harus diimbangi dengan kerajinan juga untuk melakukannya dan rajin atau usaha kerja kerasnya itu juga harus ada otak yang cerdas untuk memikirkan cara yang tepat dalam melakukannya. Jadi biar hasilnya bisa maksimal. Tidak boleh hanya satu aja, itu tidak boleh. Kalau kamu hanya mengandalkan kecerdasan dan tidak memiliki niat untuk bekerja dengan rajin, maka kecerdasan yang kamu miliki itu akan kamu pakai ke jalan yang salah. Kamu akan menggunakannya untuk mencari, misalnya mau mencari, misalnya kamu pengen jadi orang kaya, tapi nggak mau kerja, maunya tiap hari di rumah tidur aja. Jadi gimana bisa kaya? Ya, kamu carilah cara yang lain ya kan. Misalnya nipu-nipu orang, misalnya kayak sering kalian terima-terima telepon itu dari penipu itu. Nah, itulah dia. Dia memiliki kecerdasan, dia pintar, cerdas ya kan. Bisa cara menghack apa rekening bank orang, gimana cara menipu orang, dia tahu. Tetapi dia nggak mau bekerja. Coba kalau kepintaran atau kecerdasannya itu dia gunakan dengan baik, diimbangi dengan keinginan untuk berusaha sendiri. Ya hasilnya kan jauh lebih baik. Uang yang dia dapat itu adalah uang yang halal kan gitu. Tetapi kalau misalnya kecerdasannya tidak diimbangi dengan niat untuk berusaha, ya jadinya kayak jadi seperti itu, jadi penipu lah, ya kan, jadi yang jual-jual narkoba lah, jadi hacker lah, entah apalah, gitu. Itu yang tidak baik. Maka tidak boleh hanya satu aja, tetapi harus dua, ya, harus diimbangi. Sama juga dengan ini, kerja keras itu kita harus tahu caranya. Kan kadang kita lihat ya, ada orang dia memang sangat rajin sih. Siang malam dia kerja gitu, tapi hasilnya dapatnya sedikit. Loh, kenapa? Karena tidak tahu caranya yang tepat, sehingga dia tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Maka dua-dua ini harus ada. Jadi itulah dia, dibilangnya seimbang. Harus ada kecerdasannya, juga harus ada usaha untuk bekerja kerasnya. Itu baru bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, contohnya ini kan tadi kan ada kita bilang ya, yang tikus itu seperti dia meninggalkan si kucing tadi. Sebetulnya itu kan dia pintar. Dia tahu kalau kucing itu ikut berarti pesaingnya kan tambah satu. Tetapi dia tidak diimbangi dengan usaha kerja kerasnya, maka dia berubah menjadi licik kan gitu ya kan. Kalau dia tahu misalnya dengan adanya si kucing tadi saingan dia menjadi persaingan menjadi lebih ketat, dia menjadi lebih giat, dia memberikan kinerja yang lebih bagus kan bisa aja dia tidak usah meninggalkan kucing itu bermain dengan fair kan, sama-sama pergi interview, menang kalah masalah belakangan minimal saya sudah berusaha yang maksimal kan gitu. Tetapi dia tidak, makanya dia meninggalkan sahabatnya sehingga kecerdasan yang tidak diimbangi dengan niat untuk berusaha atau bekerja keras itu akan berubah menjadi licik. Nah, itu dia. Jadi ini harus hati-hati ya. Terutama kalau misalnya kalian yang sio tikus, itu harus hati-hati. Jadi kita sudah tahu kan, misalnya ada sifat yang terpendam mungkin, kan karena terlalu pintar kadang bisa berubah jadi licik. Jadi udah tahu ya jaga-jaga. Asal ada timbul niat mau berbuat licik, gak boleh, gak boleh. Gitu ya. Harus harus ini tujuannya supaya kalian tahu aja supaya bisa menghilangkan sifat-sifat yang jelek kan gitu. Kalau misalnya ada, tapi kalau tidak ada ya jauh lebih bagus kan. Nah, tapi kalau ada ya karena kita sudah lihat ini kan udah tahu ya kita kurangi gitu. Sama juga dengan yang show sapi. Misalnya yang show sapi itu seringkali orangnya itu agak keras kepala gitu. Nah, jadi dia misalnya dari A sampai ke tujuan
ada cara yang lebih gampang gitu. Misalnya A bisa langsung sampai ke C, dia ngotot nggak mau, dia masih A, B, C, gitu ya. Agak agak tidak terlalu fleksibel orangnya biasanya. Nah, kalau misalnya udah tahu ada kekurangan seperti itu atau agak keras kepala, maka itu diperbaiki. Jadi kalau misalnya ada kita lebih mendengarkan saran dari orang lain, pendapat orang lain, kan bisa menambah kecerdasan kita. Kita sendiri memang tidak terpikir kan di otak kita seperti itu. Tapi karena ada mendengar saran dari kawan, sebetulnya kamu bisa gini-gini loh. Oh iya benar ya, bisa kita pertimbangkan. Jadinya kan menambah kecerdasan kita dari saran-saran orang lain. Jangan terlalu keras kepala gitu dia. Nah, itu contoh ya, contoh. Kadang-kadang dibilangnya kan ada membawa sedikit sifat dari show yang menjaganya kan gitu. Oke, kita lanjut ke kelompok yang berikutnya ya, kelompok kedua. Nah, kelompok keduanya itu adalah harimau dengan kelinci ya. Harimau di sini melambangkan yongmeng. Yongmeng itu artinya keberanian ya, keberanian. Yong itu berani, meng itu ya, apa kuat gitu. Jadi kayak harimau itu kalau dia apa mau menangkap mangsanya kan langsung diterkamnya gitu. Nah, sekali terkam kan langsung ya mangsanya udah mati kan gitu ya. Jadi itu yongmeng ya, artinya dia berani, kemudian kuat gitu ya. Nah, itu yongmeng ya. Kalau kelinci itu melambangkan jingshen. Jingshen itu artinya kehati-hatian. Sangat hati-hati, was-was gitu, hati-hati. Banyak pertimbangan, itu jingshen ya. Jadi di sini kenapa dua sifat ini harus disatuin di satu kelompok yang sama? Nah, itu artinya seperti ini. Kalau kita hanya modal berani, nekat, tanpa diimbangi dengan kehati-hatian atau pertimbangan yang matang, keberaniannya itu berubah menjadi apa? Gegabah, orangnya ceroboh. Pokoknya dia modal nekat aja, modal berani. Nah, pergilah dia, ya kan, lakukan tanpa memperdulikan resikonya apa, ya kan? Tidak ada pertimbangan yang matang. Pokoknya mau kerjain, kerjain lah, modal nekat. Nah, gitu. Itu yang kalau tidak ada diimbangi keberanian ini dengan kehati-hatian tadi, ya. Tapi sebaliknya juga sama. Kalau kamu hanya ada kehati-hatian, tidak ada keberanian, akhirnya ya nggak mulai-mulai usahanya. Nah, itulah kekurangan dari orang yang sio kelinci ini gitu. Karena kelinci itu kalau kita tahu dia sangat hati-hati, dia itu hewan yang sangat hati-hati itu. Karena sarang kelinci itu nggak pernah cuma satu. Dia buat sarangnya banyak gitu ya kan untuk mengelabui musuh yang mau memakannya. Nah, gitu ya. Jadi dia penuh pertimbangan, penuh kehati-hatian. Kadang kalau terlalu hati-hati atau terlalu penuh dengan pertimbangan, jadinya orangnya jadi apa? Penakut. Tidak ada apa ya tekad atau keberanian untuk memulainya. Mau mulai apapun, aduh kayaknya ini bakalan nggak jadi. Aduh, nantilah aku lihat-lihat lagi lah. Aku tunggu-tunggu lagi lah. Aku lihat-lihat lagi lah. Pokoknya ya kayak gitu ditunda-tunda ya jadinya nggak mulai-mulai kan. Seperti itu. Jadi dua-dua ini, dua sifatnya ini harus dikombinasikan, harus seimbang, harus balance supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak boleh hanya mengandalkan keberanian atau modal nekat aja, tidak boleh juga terlalu mempertimbangkan sampai tidak berani memulai. Nah, gitu. Jadi dua-dua ini harus dikombinasikan ya. Jadi sama juga setelah sudah tahu sifat dan karakter dari show ini, mungkin kalau misalnya yang show harimau itu kan dia orangnya wibawa ya kan, berani mengambil resiko, ambisius gitu. Nah, ketika dalam mengambil keputusan mungkin harus lebih banyak dipertimbangkan lagi, dicek kembali mungkin apa resikonya bagaimana atau pertimbangannya harus dibuat lebih matang lagi sebelum memulai tindakan. Nah, tetapi sama juga dengan orang yang syok kelinci. Nah, kadang-kadang jangan terlalu takut atau jangan terlalu apa was-was gitu. Jadi kadang-kadang mulai aja dulu ketika udah ketemu masalah baru dicari penyelesaiannya. Itu pun bisa. Daripada kamu gara-gara takut ya nggak mulai-mulai kan gitu ya. Makanya kalau yang sio yang lain saya tidak berani bilang lah, tapi kalau sio kelinci ya saya sendiri ya memang seperti itu sifat saya. Kadang terlalu banyak yang
dipertimbangkan, jadi sulit untuk mengambil keputusan. Ataupun mengambil keputusan itu selalu mengambil yang paling aman, versi yang aman, mau cari amannya aja. Nggak berani terlalu mengambil keputusan yang resikonya lebih besar. Tapi kalau resikonya besar kan tentunya hasilnya jauh lebih besar kan gitu. Tapi kalau biasanya yang show kelinci itu dia mau cari aman, sebenarnya resikonya yang paling kecil. Nah, hasilnya sedikit nggak apa-apa, asal jangan rugi, gitu ya. Jadi kalau seperti itu ya, kalau sekedar untuk mau cukup-cukup makan gitu ya oke lah ya. Tapi kalau misalnya kamu ingin mendapatkan hasil yang banyak seperti itu ya agak sulit kan gitu. Butuh keberanian. Nah, gitu ya. Nah, jadi biasanya seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu mungkin di mana kekurangan dari sifat kita itu ya bisa kita perbaiki. Oke? Nah, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Nah, kelompok berikutnya itu adalah long dengan she ya. Long itu naga, she itu adalah ular ya. Nah, jadi kalau long itu naga ini di sini dia melambangkan apa? Melambangkan kangmeng. Kangmeng itu artinya adalah kuat, kemudian keras, tegas gitu. Itu artinya ya. Kalau kalian lihat kita tidak pernah melihat naga secara nyata ya, karena ini kan hewan yang hasil imajinasi sih. Tapi kalau kalian mungkin nonton film atau kalian melihat gambar gitu, naga itu tidak pernah meliuk-liuk seperti ular ini, enggak. Dia kan besar gitu kan, dia terbang di langit, dia bukan eh, di tanah, bukan meliuk-liuk di tanah gitu ya. Jadi di sini maka dia melambangkan adalah kuat, keras, tegas gitu. Nah, kemudian sedangkan ular ini dia melambangkan apa? Rouren, rouren itu artinya lentur, fleksibel gitu. Nah, jadi seperti ular itulah dia fleksibel ya. Dia bisa uh, apa uh, kayak tidak ular itu kan kayak tidak bertulang gitu kan. Dia badannya meliuk-liuk. Artinya dia tidak tidak terpaku, tidak keras gitu, tapi lentur gitu. Nah, kenapa dua-duanya ini harus dipadukan, dikombinasikan? Karena kalau misalnya terlalu keras, nah, tanpa ada fleksibilitas, itu gampang patah. Kayak gitu. Jadi seperti misalnya kamu ingin mencapai suatu tujuan. Nah, kamu demi mencapai tujuan itu prinsip kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 wajib harus diikuti, tegas gitu kan, tanpa memperdulikan kondisi sekeliling atau bagaimana orang-orang yang melaksanakannya itu mampu atau tidak. Kamu tidak mau tahu, tidak peduli, tidak mau tahu, pokoknya harus tercapai. Itulah Kangmeng. Artinya dia tidak menerima pendapat dari orang lain ataupun saran dari orang lain yang memberitahu dia kekurangannya ini. Pokoknya dia nggak mau tahu. Ini yang udah saya tetapkan harus dijalankan gitu. Nah, itu artinya dia tegas, teguh terhadap prinsipnya gitu. Nah, kalau terlalu tegas seperti itu, tidak mau beradaptasi, tidak mau ada fleksibilitasnya, disesuaikan dengan keadaan, kadang yang ditetapkan itu malah tidak bisa tercapai kan gitu. Nah, tetapi kalau misalnya seperti ini, Rougen itu artinya lentur. Berarti ya dia mengikuti aja ya kan apa yang orangnya sangat fleksibel gitu. Terlalu fleksibel itu pun tidak baik. Kenapa? Artinya tidak berprinsip. Jadi kalau misalnya disuruh orang begini-begini, ya, oke, lakukan. Padahal yang dilakukan itu apakah itu benar atau tidak kan belum tentu. Dia tidak berprinsip jadinya. Jadi dua-duanya ini harus dikombinasikan. Jadi kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan ataupun kita dalam hidup ini kita harus mempunyai prinsip yang kita pegang teguh, tetapi pelaksanaannya bisa lebih fleksibel. Misalnya kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita inginkan itu dengan cara yang lebih lunak, lebih lentur. Jangan omongannya kasar, jangan omongannya keras tegas gitu, harus ikut pokoknya begini, gak mau tahu saya gitu, itu jangan. Omongannya itu yang disampaikan bisa secara lebih fleksibel, lebih lunak, sehingga yang mendengarkannya atau yang melaksanakannya akan merasa jauh lebih enak kan gitu ya kan, sehingga ya hasilnya akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Tetapi tidak bisa juga terlalu
lentur atau terlalu lunak, terlalu fleksibel, jadinya tidak mempunyai prinsip. Ada prinsip yang kamu rasa itu benar, itu harus kamu pertahankan. Nah, itulah sebabnya kenapa dua kelompok ini dijadikan menjadi satu. Nah, itu dia ya. Jadi sama seperti inilah orang yang shonaga itu kadang dia kan agak berwibawa. Satu-satunya apa? Hmm, hewan hasil imajinasi itu adalah naga. Kemudian kalau suku Tionghoa kan menganggap naga itu apa ya, hewan yang sangat baik gitu. Jadi biasanya kalau kalian lihat di tahun naga itu angka kelahiran bayinya akan meningkat karena semua ingin melahirkan bayi naga gitu karena yang paling paling bagus gitu ya kesannya. Karena dulu kaisar kaisar di negara Tiongkok itu dinamakan eh, apa ya, titisan dari naga gitu. Nah, jadi kalau di zaman dulu baju yang ada di sulam model naga itu bukan sembarang orang boleh memakainya. Hanya kaisar yang boleh menggunakan lambang naga ini. Nah, kalau orang biasa kamu di rumah kamu ada baju yang ada naganya, itu artinya kamu udah mau memberontak, mau menjadi kaisar, itu akan dikenakan hukuman mati gitu. Jadi tidak boleh sembarangan orang menggunakan naga ini. Maka naga ini dulu disamakan seperti kaisar gitu. Dan kalau di tempat apa duduk kaisar apa namanya bahasa Indonesia singgasana ya, singgasana kaisar gitu, itu bahasa Mandarinnya long i. Long itu kan naga, i itu kursi kursi naga. Nah gitu ya. Jadi semua yang digunakan kaisar itu baru boleh menggunakan gambar naga ini baik stempel kerajaan, baik dia itu pakaian, baju, ukiran di tempat tidur, ukiran di istana dan sebagainya. Pokoknya yang boleh menggunakan naga itu hanya kaisar aja, hanya anggota, hanya kerajaan dan anggota kerajaan pun bukan semua orang boleh menggunakan naga ini, hanya kaisar aja yang boleh. Bahkan misalnya pangeran dan sebagainya itu tidak diizinkan menggunakan baju baju kerajaan yang ada lambang naga ini. Hanya kaisar yang boleh. Nah, itu dia ya. Jadi ini kan dianggap yang paling top kan gitu ya, paling paling bagus gitu ya, show yang paling berwibawa lah, paling bagus kan kaisar kan. Itu kan orang nomor satu kan gitu. Nah, jadi uh, maka kadang-kadang sifatnya yang kurang baik itu adalah seperti itu, dia tidak mau menerima saran mungkin pendapat dari orang lain dan sebagainya ya, terlalu yakin dengan dirinya sendirilah itu kalau misalnya apa sifatnya yang tidak begitu baik ya. Tapi kalau misalnya yang show ular, kekurangannya ya mungkin itu tadi, mungkin dia terlalu pintar mencari jalan yang pintas atau jalan yang fleksibel gitu ya. Pokoknya asal tercapai ya udah gitu kan, jalannya mau gimana ya, tidak begitu berprinsip lah gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu kekurangannya di sana ya kita tinggal memperbaikinya sedikit. Nah, oke, kita lanjut ke kelompok yang berikutnya. Oke, kelompok berikutnya adalah ma dengan yang. Ma itu kuda, nah, yang itu domba atau kambing ya. Ma atau kuda di sini mewakili kepribadian apa? Yong wang zhiqian. Yong itu artinya berani, wang itu menuju, zhiqian itu depan, arah depan gitu ya. Jadi ini artinya maju terus pantang mundur, nah, serang gitu ya, maju gitu. Nah, ini sama dengan ciri khas dari kuda. Karena di zaman dulu ketika berperang menggunakan alat apa untuk berperang, alat transportasi apa, kuda perang kan gitu kan. Kuda itu begitu sudah dicambuk ya dia maju terus, nggak peduli di depannya itu musuhnya itu berapa orang ya dia nggak peduli, pokoknya kan maju terus saja membawa apa tuan yang menaikinya itu untuk berperang kan gitu. Jadi maju terus itu sifat dari kuda ya. Kalau yang itu apa kambing atau domba, di sini dia mewakili sifat apa? Heshun. Heshun itu artinya jinak, penurut. Nah, itu artinya ya, menurut penurut jinak itu artinya. Jadi kambing atau domba itu biasanya dia lebih jinak.
Nah, artinya dia tidak akan menyerang orang yang tidak mengganggu, asalkan jangan diganggu gitu, dia tidak akan menyerangnya. Biasanya terutama dalam bahasa Mandarin domba dengan kambing itu sama ya, tapi kalau kambing mungkin dia lebih lebih apa ya, lebih galak ya. Kalau domba kan lebih jinak, tapi dalam bahasa Mandarin domba dengan kambing itu sama, namanya yang. Kalau domba itu mian yang. Mian itu dari kata kapas bulu dombanya ini ya. Jadi kambing atau domba biasanya dianggap jinak karena kayak domba itu kan dia bulu bulu dombanya itu juga dicukur dia pun diam-diam aja kan gitu ya, asal lebih penurut lah itu kesannya ya. Maka di sini dia mewakili sifat khushen, artinya penurut, jinak itu artinya ya. Nah, kenapa dua sifat ini harus di apa dikombinasikan, karena kalau misalnya kamu maju terus, misalnya ini kan apa kuda kuda ini kan dia mewakili kalau sudah ada tujuannya di depan dia akan maju terus pantang mundur gitu. Kalau kamu maju terus pantang mundur tanpa memperdulikan keadaan sekelilingnya gitu kan, tidak mau menuruti maksudnya misalnya ada peraturan-peraturan apa yang harus kamu turuti, kamu pun tidak mau tahu, pokoknya harus mencapai tujuan, ya kadang malah hasilnya tidak baik kan gitu. Jadi selain kamu sudah mempunyai suatu tujuan yang akan kamu tempuh, dalam proses mencapai tujuan tersebut juga harus dilihat lingkungan sekelilingnya, ya kan? Harus diperhatikan juga apakah ada aturan yang harus dituruti atau apakah ada orang yang harus kamu perhatikan dan sebagainya. Tidak bisa kamu hanya mau mau mencapai tujuan itu aja, yang lainnya pada gak mau tahu, sekelilingnya gak mau tahu, itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik kan gitu. Tetapi sama juga tidak bisa hanya menuruti keinginan orang atau hanya menuruti peraturan aja tanpa ada tujuan, suatu tujuan yang jelas. Kalau Hussein ini kan orang bilang apa dia nurut aja gitu, tapi tujuannya apa dia nggak tahu gitu, dia tidak ada tujuan yang mau dia capai gitu. Pokoknya orang bilang apa dia nurut. Nah, itu juga tidak boleh. Makanya dua-dua ini sifat ini harus dikombinasikan. Kita harus mempunyai tujuan yang mau kita capai ya. Untuk mencapainya kita juga harus maju terus pantang mundur, tetapi dalam prosesnya itu harus kita menurut juga, menurut terhadap peraturan yang ada, menurut terhadap orang-orang yang mungkin berpengaruh terhadap di sana. Jadi misalnya jangan cuma kamu mau mencapainya tapi tidak mempedulikan keadaan atau lingkungan sekelilingnya. Nah, jadi itu sebabnya kenapa dua dua sifat ini harus dikombinasikan ya. Jadi sama juga yang kuda ini biasanya orang yang lahir di tahun kuda atau tahun naga atau tahun harimau itu kebanyakan akan biasanya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang pebisnis sukses itu biasanya 3 sio itu sih ya, yang kuda, yang harimau sama yang naga. Nah, ya biasanya mereka bisa memulai usahanya dari nol gitu biasanya. Ini kan sudah saya bilang itu sebetulnya hanya sebuah data statistik kan gitu ya. Karena di dalam sifat mereka itu mereka orangnya punya prinsip, punya pendirian, punya suatu tujuan yang ingin mereka capai, mereka akan terus menuju ke sampai tujuan itu tercapai, gitu. Jadi biasanya ya beberapa sio itu ya, tapi kekurangannya yaitu dia. Kadang seperti kuda itulah ketika dicambuk dia menuju tujuannya jalan terus dia gak peduli sekelilingnya gimana gitu ya kan. Jadi setelah sudah tahu kalau di sana ada kekurangannya, ya mungkin di kekurangannya itu bisa diperbaiki. Jadi dalam proses mencapai apa yang diinginkan harus diperhatikan juga lingkungan sekeliling kita ya. Misalnya lah ketika kamu buka usaha, usaha kamu jangan cuma kamu pikirkan laba yang ingin kamu dapatkan aja, tapi merusak lingkungan di sana, polusi jadinya ya kan, rakyat di sana jadi menderita ya kan, masyarakat di sana semuanya kena polusi dari limbah
perusahaan pabrik yang kamu buat itu, tapi kamu sendiri kaya sendiri gitu ya kan, tapi yang merusak lingkungan. Ya jangan seperti itu. Nah, ya kan harus dipikirkan yang lain-lain juga. Nah, itulah kenapa di sini dibilang shun. Artinya itu artinya damai, kan? Damai. Damai shun itu artinya adalah eh Shun itu artinya lancar. Ah, bisa juga artinya menurut. Nah, jadi Shun itu artinya menurut. Di sini Shun itu kalau digabung artinya menurut ya, jina itu artinya. Tapi di dalamnya itu ada meliputi kata damai ya, kemudian lancar. Jadi mau damai mau lancar ya kan, maka harus menurut. Itu maksudnya. Jadi di dalam katanya itu ada kata ini. Jadi kita harus bisa damai, berdamai dengan orang-orang sekeliling, berdamai dengan lingkungan gitu. Nah, jangan memberontak lah, tidak memberontak itu artinya. Nah, khusyuk itu artinya damai, ya, penurut, tidak tidak frontal lah, tidak apa ya, kayak tidak membangkang itu artinya khusyuk ya, penurut itu artinya. Tetapi kita seperti yang tadi kita bilang, yang show kambing ini juga tidak bisa hanya modal menuruti aja apa kehendak orang lain kita turutin gitu. Yang nggak benar pun kita turutin ya nggak bisa ya. Karena kalau kamu hanya menurut-nurut apa yang dibilang orang, kamu sendiri jadi tidak punya tujuan hidup yang jelas dong. Kalau ini kan dia ada tujuannya, ya kan? Cuma dalam prosesnya mungkin dia gak peduli sama orang lain kayak gitu. Kalau yang ini asik peduli sama orang lain, menurut aja keinginan orang lain, tapi dia nggak punya tujuan yang jelas. Nah, itu juga tidak bisa ya. Nah, kemudian satu lagi kalau orang yang show kambing ini biasanya kadang dia itu mungkin karena dia saking penurut ya, dia gak berani terlalu mengungkapkan kemarahannya sehingga semuanya dia pendam-pendam di hati. Jadi kadang-kadang yang show kambing ini dia bisa agak pendendam gitu. Mulut bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu kan. Tapi sebetulnya di hatinya dia sudah benci kali sama orang itu, dendam. Dia main disimpan di hati gitu. Nah, udah tahu kekurangannya seperti itu, ya diperbaiki. Kalau ada memang kamu rasa nggak senang ya udah utarakan. Saya nggak suka begini-begini. Nah, ya kan. Jadi orang yang lain kan tahu tidak akan lakukan itu lagi kepada kamu gitu. Jadinya kan terus terang aja ngomong kan jauh lebih baik daripada kamu pendam-pendam di hati kan gitu ya. Itu beberapa mungkin kekurangan dan kelebihan dari kelompok yang ini ya, yang kuda dengan kambing. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Nah, kelompok berikutnya adalah monyet dengan ayam. Ya, monyet ini dia melambangkan monyet atau kera ya, melambangkan linghuo. Linghuo itu artinya adalah lincah atau cepat tanggap. Nah, gitu ya. Jadi kayak monyet lah. Dia kan sangat lincah ya, lompat ke sana kemari kan gitu ya. Terus cepat tanggap. Dia tidak kaku. Nah, itu artinya linghuo ya, tidak kaku. Tidak kaku terhadap sesuatu gitu. Tidak kaku terhadap peraturan, tidak kaku terhadap apa. Pokoknya dia lincah lah, cepat tanggap. Ada kondisi apa langsung bisa dia bereaksi untuk menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Nah, itu linghuo ya. Kalau ayam dia melambangkan hengting. Hengting ini artinya konsisten, tetap. Nah, jadi tidak berubah-ubah. Itulah hengting. Kenapa dibilang ayam itu konsisten? Ayam itu kan dia kerjanya pagi kalau matahari udah terbit dia akan berkokok. Tidak peduli apapun yang terjadi, setiap hari kan dia rutin ya. Dia melakukannya hal yang rutin seperti itu. Nah, itulah sebabnya kenapa di sini ayam melambangkan hengting artinya konsisten, tidak berubah-ubah, rutin itu dia. Jadi yang satu itu lincah, bertindak cepat tanggap sesuai dengan kondisi yang berbeda, berubah-ubah, dia pun berubah-ubah ya kan, kondisinya berubah ya, tanggapannya pun berubah. Tapi kalau yang ini kondisinya berubah pun tanggapannya tetap sama ya kan, rutin. Nah, kenapa dua ini dijadikan satu? Itu sebabnya karena kalau kita hanya mempunyai apa ya, perilaku yang tetap sama, rutin, sama terus. Ya nggak ada inovasi dong, ya nggak ada perubahan. Siang malam ya setiap hari berulang-ulang ya kerjanya itu aja rutin kan gitu ya kan. Jadinya ya tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan. Jadi harus diimbangi dengan linghuo. Kita harus cepat tanggap terhadap perubahan kondisi. Kalau kondisinya udah berubah, berarti kita perlu melakukan perkembangan, nah, inovasi untuk
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman kan gitu. Tetapi perubahan ini juga tidak bisa hanya ada perubahan aja, tidak ada ini, tidak ada hengting, tidak ada konsisten, ini nggak bisa. Kalau kamu hanya ada linghuo dan tidak ada hengting, kamu jadinya itu orangnya pling-plan, tidak bisa dipercaya, ya kan? Misalnya, contoh kamu udah janji ya dengan si A akan melakukan kerjasama. Rupanya besoknya tiba-tiba kamu melihat peluang yang lebih bagus kerjasama dengan si B. Kalau orang yang hanya ada lingho, tidak ada hengting, maka dia akan meninggalkan si A, kemudian dia bergabung dengan si B. Karena dalam pemikirannya adalah itu yang paling baik kan dia cepat tanggap, menyesuaikan dengan kondisi, ya kan. Tetapi kalau seperti itu berarti jadinya tidak menepati janji, ya kan. Kalau kita nggak boleh pelin-pelan dong, kan kita harus konsisten. Nah, makanya di sini juga diperlukan adanya hengting untuk menjaga supaya tidak apa ya, tidak ingkar-ingkar janji, tidak gampang berubah gitu. Nah, jadi yang satu itu konsisten, yang satu lagi adalah menyesuaikan dengan keadaan ya. Dua-duanya harus ada dan harus seimbang. Tidak boleh hanya ada satu. Kalau kamu hanya ada konsisten ya jadinya orangnya kaku, tidak bisa berubah ya kan, tidak bisa berkembang ya gitu-gitu aja gitu ya. Tidak ada inovasi. Tapi kalau kamu hanya ada lingho tanpa ada konsisten ya jadinya orangnya bisa jadi hari ini begini, besok begitu, lusa begini lagi ya kan. Tidak bisa apa ya, tidak bisa diatur jadinya, tidak taat terhadap peraturan, tidak bisa dipegang janjinya. Nah, itu dia. Makanya dua-duanya ini harus dikombinasikan baru bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke, nah, sama juga dengan karakteristik orangnya lah ya, kurang lebih ya ada sedikit sifat dari hewan yang menjaganya. Misalnya kalau yang lahir di tahun yang shio kera, mungkin orangnya lincah, cerdik, ya kan, cepat tanggap gitu. Tetapi kadang dia bisa agak tidak mau taat dengan peraturan, ya kan. Kayak Sun Wukong, Sun Wukong itu Sun Gokong ya kan, dia kan memporak-porandakan kerajaan langit, dia gak mau ikut peraturan kan gitu. Akhirnya dia dihukum, ditekan di bawah Ucesan ya, di bawah gunung lima jari selama 500 tahun kayak gitu. Kalau kalian ada nonton film atau novel dari Xi Yuqi Perjalanan Menuju ke Barat kan nampak ya. Jadi kera ini atau monyet ini kadang dia lincah, pintar, tetapi dia tidak begitu mau mengikuti peraturan, dia tidak mau kaku, dibatasi dengan aturan atau peraturan gitu. Nah, tapi kalau ayam itu ya dia konsisten, setiap hari ya kerjanya matahari terbit dia berkokok, ya kan? Matahari terbenam malam tidur dia, kan gitu, dia, rutin dia ya. Nah, jadi dua-duanya ini harus dikombinasikan. Nah, kurang lebih ya sifat dari hewan yang menjaga yang terbawa ke dalam manusia atau bayi yang lahir di tahun tersebut ya hampir sama dengan sifat hewannya tadi ya dibilangnya ya. Oke, kemudian kita lanjut berikutnya ke kelompok yang terakhir. Oke, kelompok yang terakhir itu adalah anjing dengan babi ya. Anjing itu dia melambangkan Chongchen. Chongchen itu artinya setia, loyalitas. Gitu ya. Sebetulnya selain setia, anjing ini ada makna yang lain lagi. Satu artinya dia selalu was-was, selalu siap siaga, waspada gitu ya. Makanya kalau misalnya ada tempat yang keamanannya tidak baik kan gitu kan. Biasanya dipelihara anjing kan untuk menjaga entah menjaga gudang, menjaga rumah gitu. Jadi anjing ini dia selalu waspada. Dia selalu loyal, selalu setia menjaga tuannya, majikannya. Jadi kalau nampak ada orang asing masuk, nggak peduli orang asing itu baik atau enggak, asalkan dia merasa itu orang asing yang mau mencelakai tuannya, maka dia akan menyerangnya, kan gitu ya. Maka di sini dibilangnya melambangkan Chongchen ya, artinya setia ya, setia kepada tuannya gitu ya. Nah, kalau babi di sini dia melambangkan Suihe. Suihe ini artinya santai, relax, apa-apa pun oke, tidak banyak komplain. Nah, itu artinya Suihe. Jadi kalau misalnya ada yang berkata Tan Suihe, dia orangnya sangat Suihe, itu artinya dia orangnya oke-oke aja, apapun dia oke, ya kan? Tidak banyak protes, diminta ngapain, diminta bantu apa aja dia pun bersedia gitu. Nah, itu sih artinya santai, santai, relax, kemudian tidak apa ya,
tidak banyak komplain lah, apa-apa aja dia oke. Nah, itu arti dari kata suihe. Jadi kenapa dua sifat ini dijadikan menjadi satu kelompok? Karena di sini menganggap Chungcheon kesetiaan, seperti tadi saya bilang, kalau anjing itu kan kita tahu dia sangat setia ya dengan majikannya, kayak kalian nonton film Hachiko kan gitu kan, majikannya udah meninggal dia masih terus setia menunggu kan gitu. Nah, anjing ini dia melambangkan kesetiaan. Kesetiaan ini adalah di dalam prinsipnya itu dia hanya menganggap dia hanya akan setia terhadap orang yang dia anggap sebagai majikannya. Dia nggak peduli majikannya itu orang baik atau nggak peduli. Pokoknya prinsipnya adalah kamu majikanku, orang yang mencelakai kamu itu adalah orang jahat. Padahal benarkah seperti itu? Belum tentu. Jadi kadang seperti kita kadang lihat apa ya, berita atau apa, misalnya bandar-bandar narkoba itu dulu pernah saya nonton sebuah berita, kasihan sih, dia ada bandar narkoba ya di luar negeri sih, bukan di Indonesia. Mereka memelihara berpuluh-puluh ekor anjing untuk menjaga tempat mereka membuat narkoba tersebut. Jadi ketika polisi datang menyerang masuk, mereka melepaskan anjing-anjing itu untuk menyerang polisi. Jadi polisi mau tidak mau ya menembaklah anjing-anjing tersebut. Nah, akhirnya anjing-anjing itu pada matilah ya demi membela majikan mereka. Yang di dalam pemikiran si anjing tadi, majikannya ya orang baik, polisi itu yang orang jahat kan. Tapi apakah benar seperti itu? Ya enggak. Tetapi itulah dia. Kalau kamu hanya ada chongce, hanya ada kesetiaan atau loyalitas, tapi kamu tidak memperhatikan keadaan sekeliling gitu ya. Tidak memperhatikan sekeliling. Prinsip yang kamu anggap benar itu belum tentu benar. Ya, yang kamu anggap benar itu belum tentu benar di mata masyarakat. Jadi ini pun sama, anjing di sini dia melambangkan kesetiaan, kemudian was-was waspada kan. Nah, kalau 24 jam waspada terus, tidak ada santainya, ya itu juga tidak baik untuk kesehatan kamu sendiri. Dan suihe ini selain artinya santai, relax, dia ada artinya adalah menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan kondisi. Jadi sama seperti tadi, kesetiaan atau loyalitas itu yang dimiliki si anjing tadi ya. Di dalam prinsipnya kan dia menganggap majikannya lah yang orang baik. Orang yang menyerang majikannya itu pasti orang jahat. Padahal polisi itu bukan orang jahat kan. Yang jahat itu kan majikannya. Nah, itu dia. Jadi kesetiaan itu tidak diimbangi dengan uh, penyesuaian terhadap lingkungan. Jadi kalau misalnya si anjing tadi ini kan ceritanya ya anjing tidak bisa berpikir ya, tapi kalau misalnya kita jadikan dia manusia, kalau dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekeliling, dia akan tahu kalau orang yang dia bela itu bukanlah orang yang baik. Nah, sedangkan polisi itu baru adalah orang yang baik. Mereka mau memberantas kejahatan kan gitu. Sehingga dia tidak boleh setia dengan orang yang mencelakai masyarakat. Nah, itulah makna dari di sini suihe. Jadi selain artinya santai, relax, suihe itu artinya dia bisa menyesuaikan diri dengan kondisi tempat dia berada, ya. Bisa melihat lingkungan sekelilingnya, kondisinya bagaimana. Nah, tetapi kalau misalnya hanya ada suihe dan tidak ada diimbangi dengan prinsip, nah itu juga tidak bisa. Makanya kalau kalian lihat babi ini kan dia kerjanya makan, tidur, makan, tidur. Mana pernah dia komplain? Babi itu dikasih makan apa aja dia oke-oke aja kan? Dia tidak pernah ini nggak enak, aku nggak mau makan, nggak pernah. Dia sangat bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Mau dibuang ke kandang yang baunya sebagaimanapun, dia oke-oke aja, tetap bisa makan, tidur di sana ya kan? Mau dikasih makan makanan yang paling udah basi, udah busuk, apapun, dia bisa aja menyesuaikan kan, dia tetap bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, tetap santai, tetap hidup bahagia dia kan. Tetapi kalau terlalu suihe seperti itu, terlalu santai, terlalu menyesuaikan diri dengan keadaan, kekurangannya apa? Dia jadi tidak waspada. Beda dengan anjing tadi, 24 jam waspada kan, ada musuh datang, langsung dia serang. Kalau yang ini enggak, dia jadinya terlalu santai, relax ya kan, sehingga dia tidak waspada. Maka semakin hari semakin gemuk dia, akhirnya dipotong lah, dijadikan masakan kan gitu. Dia tidak waspada. Maka ini dua-duanya harus
saling dikombinasikan sehingga baru bisa mendapatkan hasil yang baik. Kesetiaan ataupun loyalitas kita itu harus diimbangi dengan penyesuaian terhadap lingkungan tempat kita berada. Jadi kalau misalnya ada peraturan yang harus ditunduk, ya harus tunduk gitu. Nggak bisa kamu hanya modal saya orang yang setia, ya kan? Tapi orang yang kamu setia itu tidak pantas menerima kesetiaanmu kan gitu. Jadinya kamu malah membantu orang jahat kan gitu kan. Sama juga tidak bisa terlalu santai. Terlalu santai tanpa rasa waspada, ya siap-siap nanti seperti babi ini dipotong gitu ya kan. Jadi harus waspada juga dan harus punya prinsip kan gitu. Ya, jadi itu sebabnya kenapa 12 show itu dibagi menjadi per dua-duaan menjadi satu kelompok. Karena inti dari semuanya itu adalah satu, itu tadi sudah kita bilang adalah keseimbangan. Masing-masing itu harus ada, harus seimbang. Tidak bisa cuma satu ya. Jadi kalau cuma satu hasilnya tidak akan baik. Harus seimbang baru bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Itu sebabnya kenapa dipilih 12 hewan ini dan makna di dalamnya itu apa. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini untuk menjawab rasa ingin tahu kalian, tapi seperti yang sudah saya bilang tadi, ini hanya bisa memberikan gambaran kasar aja ya. Misalnya kamu pengen tahu kamu show apa, di sini gambaran kasarnya bisa dilihat. Tetapi patokannya itu tetap harus Imlek. Jadi misalnya kayak tahun 1987 biasanya itu kan show kelinci ya. Tetapi kalau misalnya dia lahir sebelum Imlek, Imlek di tahun 87 itu di 29 Januari ya. Nah, kalau misalnya dia lahirnya 28 Januari, beda satu hari aja, dia masih ini show macan dia masih show harimau itu, bukan show kelinci. Jadi patokannya berdasarkan Imlek di tahun kelahiran kamu itu ya. Nah, supaya lebih gampang, supaya lebih tepat, sebaiknya ya kalian cek sendiri gitu ya. Seperti tadi di awal sudah saya bilang, tinggal kamu ketikkan tanggal lahirmu, kemudian di belakangnya kamu buat misalnya show apa gitu. Nanti akan muncul kalkulasinya sesuai dengan tanggal kelahiran, tahun kelahiranmu itu Imleknya kapan, sehingga lebih tepat. Tapi kalau hanya garis besar aja, ya seperti ini dia. Biasanya yang mengalami sengketa seperti itu kemungkinan yang lahir di bulan Januari atau Februari itu biasanya. Kalau di luar dari bulan itu ya kemungkinan ya sama seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kamu lahirnya bulan Januari atau Februari, sebaiknya supaya lebih tepat bisa kamu cek di Google jika kamu ingin mengetahui kamu itu dapatnya show apa gitu ya. Oke, jadi kira-kira itulah penjelasan mengenai 12生肖 12 show ya. Ini hanya untuk supaya kalian tahu aja kalau ternyata di budaya Tionghoa itu show yang sering kalian dengar itu seperti apa dia. Dan kalaupun di sini ada yang bilang, ih kok kayaknya nggak mirip gitu ya, apa pasti kalau misalnya show yang harimau itu orangnya galak, enggak juga ya. Tadi sudah saya bilang itu kalau kalian memang mau meramal seperti itu, caranya bukan hanya lihat show aja, dia mesti lihat sampai ke bulan, tanggal, bahkan jam kelahirannya itu jam berapa dan sebagainya. Dan itu ada perhitungannya yang lain lagi. Terus sama-sama misalnya sama-sama show harimau, dia setiap tahun itu ada berbeda, ada harimau yang logam lah, ada tanah lah kan gitu kan. Dia ada menggunakan using ya, Qingmu Shui Huo Tu. Qing itu emas, Mu itu kayu, Shui itu air, Huo itu api, Tu itu tanah. Nah, jadi dia itu berbeda lagi gitu. Nah, cara itu kalau yang kayak gitu itu tidak kita bahas lah. Itu mesti pakarnya ya untuk mengecek ramalan peruntungan kayak gitu itu mesti pakar ahli di bidang tersebut. Kalau kita tidak membahas yang itu ya. Yang ini kita bahas hanya supaya kalian tahu saja. Sering-sering kalian dengar show itu maksudnya apa kan gitu. Dan makna di dalamnya itu seperti apa. Sebetulnya dia di masing-masing show ini ada tersirat kepribadian yang harus diperhatikan gitu, di mana kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, kalau di zaman dulu sih
ini penting karena misalnya dalam jodoh kan mau mencari jodoh entah show apa nggak boleh dengan show apa cocok dengan show apa gitu. Tapi kalau sekarang ya mana ada pakai kayak gini kan gitu ya. Ini seiring perkembangan zaman udah nggak menggunakan kayak gini lagi lah. Kan dulu eh, mereka mencari jodoh gak kayak kalian sekarang boleh pacaran atau apa enggak ya kan main dijodohkan jadi ya baru dihitung-hitung kayak gitu. Kalau sekarang ya enggak ya. Ini hanya sekedar sama seperti ketika kita eh, apa zodiak gitu. Ha, samalah. Jadi kadang supaya hiburan aja, supaya tahu aja. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Oke, cukuplah sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. 谢谢你们的收看，大家再见，sampai jumpa semuanya.